ada potensi terus bertambah yang tentunya akan mempengaruhi organ dalam yang lain. Hai Sobat Sehat. Kalau kemarin kita sudah pernah bahas mitos tentang faktor penyebab skoliosis, kali ini kita akan kembali menjawab mitos lain tentang skoliosis, yaitu wanita dengan skoliosis tidak bisa hamil. Kira-kira mitos atau fakta ya? Apalagi dari pembahasan kemarin kita tahu bahwa perempuan lebih beresiko mengalami skoliosis. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Skoliosis apabila dibiarkan ada kecenderungan untuk bertambah, terutama apabila skoliosis ini masuk dalam kriteria kurva yang berat, di mana kurva di atas 50 derajat ada potensi terus bertambah yang tentunya akan mempengaruhi organ dalam yang lain. Kelainan skoliosis terutama terjadi pada tulang belakang daerah dada, di mana apabila bengkok dan kelengkungannya di atas 50 derajat, terlebih kita sebut kelengkungan berat di atas 70 derajat, itu bisa mengakibatkan fungsi paru-paru ataupun fungsi pernafasan terganggu. Aduh, ternyata skoliosis juga bisa mempengaruhi organ dalam kalau memang kelengkungannya terus bertambah Sobat Sehat. Padahal biasanya di awal seseorang bisa jadi tidak menyadari bahwa dirinya mengalami skoliosis. Biasanya yang pertama kali menyadari adalah orang lain atau anggota keluarga misalnya. Terutama saat seseorang tersebut membungkuk ke depan, maka akan lebih jelas terlihat bahwa punggungnya tidak lurus. Jadi bagi para orang tua, penting untuk mengamati kelainan pada tulang belakang terutama menjelang pubertas pada anak perempuan. Berarti fakta ya dok bahwa wanita dengan skoliosis tidak bisa hamil? Mitos, karena wanita bisa hamil tidak terpengaruh dari bentuk tulang belakangnya. Organ-organ reproduksilah yang mempengaruhi seorang wanita bisa hamil atau tidak. Untuk kondisi hamil pada penderita skoliosis memang ada tantangan dan kondisi yang membedakan, di mana apabila terjadi kondisi kehamilan, kita tahu akan ada faktor-faktor hormonal yang mengakibatkan fleksibilitas pasien meningkat untuk mempersiapkan proses kelahiran dan proses delivery prosesnya. Dan selain daripada itu, kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu proses kehamilan, bayi menjadi besar yang tentu saja menjadikan beban pada tulang belakang yang pada skoliosis kurang ideal bentuk dan posisinya. Sekali lagi, hal ini tidak terpengaruh terhadap terjadinya skoliosis, tetapi akan mengakibatkan kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai pada proses kehamilan dan tentunya pada proses persalinan. Aman ya Sobat Sehat, masih bisa hamil kok. Hanya saja memang ada tantangan yang lebih lagi. Nah, yang terakhir nih, pasti Sobat Sehat juga pengen tahu kan bagaimana posisi tidur yang aman bagi orang dengan skoliosis? Ternyata posisi tidur tidak berpengaruh kok ke keparahan skoliosis. Hanya saja posisi tidur telungkup bisa membantu posisi tulang belakang. Selesai sudah pembahasan kita mengenai mitos-mitos skoliosis. Tapi kalau Sobat Sehat masih ada pertanyaan atau penasaran untuk hal lain, bisa langsung tulis di kolom komentar atau akun sosial media InaHealth lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata.